Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah. Sehat Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Selamat sore Bapak Ibu hebat semua yang sudah hadir dalam kegiatan Kombel pada sore hari ini. Jadi puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta sehat walafiat kepada kita semua sehingga pada sore ini kita bisa berkumpul via Google Meet dalam kegiatan aksi nyata menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bapak Muslimin Aldrin KSPB. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadirat Nabiullah, Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliau, kita semua bisa berada di zaman modern seperti saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, karena sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 15:40 menit, seperti rencana di awal tadi 15.30 kita udah mulai kegiatan sore ini. Jadi izinkan saya, Wina, akan memandu kegiatan sore hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu boleh siapkan memang dulu minumannya, kopinya, gorengannya sebelum pemateri memaparkan materinya hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu selama Pak Muslimin menyampaikan materi presentasi, saya harapkan Bapak Ibu menonaktifkan mikrofonnya agar teman-teman yang lain bisa fokus mendengarkan serta Pak Muslimin juga bisa konsentrasi mempresentasikan kegiatan sore ini. Baik, nggak usah panjang lebar karena waktu juga udah lewat beberapa menit. Kita langsung mulai aja kepada Bapak Muslimin dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sampai lupa mengucapkan yang terhormat. Ada Pak Haji nggak sih? Sepertinya Pak Haji belum bergabung. Baik, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada rekan guru yang telah menyempatkan waktunya, meluangkan sejenak waktunya untuk saya mengikuti kegiatan diseminasi hari ini, sekaligus kombel untuk sekolah SMP Negeri 5 Toba Ada ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena waktu yang telah disediakan untuk saya. Selanjutnya, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama di ruang Google Meet ini. Selanjutnya, salam dan salawat tak lupa kita kirimkan ke Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membuat kurikulum kehidupan untuk umat Islam, kurikulum terbaik untuk kita semua. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya hari ini akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif terkait tugas saya juga sebagai calon guru penggerak ya. Jadi di sini bukan berarti saya lebih tahu daripada ibu-ibu, daripada bapak-bapak. Tentunya di sini saya juga belajar ya. Kita sama-sama belajar ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Mana ya? Baik. Baik, terkait budaya positif, ada 7 konsep
inti dari budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga adalah perilaku manusia, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, seperti yang sama-sama kita ketahui, sekolah kita khususnya SMP Negeri 5 Tobada ini sudah menerapkan kurikulum merdeka ya, di mana kita difokuskan pada profil pelajar Pancasila. Baik, jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Adapun profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam adalah mandiri. Selanjutnya, poin yang kedua adalah disiplin positif. Ya. Kata disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan dan ancaman atau hukuman. Kemudian peserta didik sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, jadi dalam hal ini disiplin positif yang diharapkan adalah motivasi anak-anak berbuat itu berdasarkan dari motivasi intrinsik ya, dari kesadaran diri peserta didik itu sendiri. Bukan karena peserta didik ingin imbalan, penghargaan atau reward, bukan juga karena mereka takut karena ancaman ataupun hukuman. Ya. Selanjutnya, poin ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Jadi dalam berperilaku, kita sebagai manusia itu dipengaruhi oleh dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Ya. Motivasi ekstrinsik adalah biasanya kita melakukan motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian motivasi ekstrinsik lainnya itu adalah karena kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Sedangkan yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik itu kita menginginkan sesuatu itu berdasarkan apa ya? Kita ingin siswa kita itu sadar dengan dirinya sendiri, ya. Mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua
usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga adalah penguasaan. Keempat adalah kebebasan. 5 kesenangan. Ya. Nah, bertahan hidup itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima itu mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Ya, mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Ya, mencakup mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang kelima adalah kesenangan, di mana dalamnya adalah bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi kadang kita melihat siswa kita itu berbeda-beda moodnya di sekolah, ya, beda-beda perilakunya juga di sekolah. Itu biasanya karena dipengaruhi oleh kebutuhan dasar ini, ya. Di sekolah kan biasa itu ada kegiatan yang namanya GGS, ya, GGS gerakan apa ya itu namanya lagi? Gerakan sekolah sehat, ya, GSS, ya, gerakan sekolah sehat, di mana biasanya ada kegiatan makan bersama, ya, ada kegiatan makan bersama. Biasanya ada siswa yang sering minta makanannya temannya, ya, itu karena ada ada kebutuhan yang ingin dia penuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup, ya. Kemudian terkadang kita melihat anak-anak kita cenderung pendiam, ya. Itu karena mungkin dia kurang merasakan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima, ya. Kadang kita juga lihat siswa kita suka mengganggu teman-temannya. Itu karena dia punya kebutuhan yang namanya kebutuhan kesenangan, ya. Dia senang kalau ganggu teman-temannya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru, ya. Jadi di sekolah ada 5 peran kontrol guru, ya. Yang pertama itu adalah ada guru yang perannya itu sebagai penghukum, ya. Yang kedua, ada guru yang perannya pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah ada guru yang berperan sebagai teman, dan keempat adalah pemantau. Kemudian yang kelima adalah manajer, ya. Baik, di antara 5 posisi ini, ya, yang diharapkan adalah guru sebagai manajer, ya, tidak lagi sebagai penghukum, ya, tidak lagi sebagai penghukum. Kita lihat contoh kasus. Di sini ada kasus Wawan terlambat hadir di sekolah. Biasanya posisi kontrol penghukum, dia biasanya mengatakan seperti ini. Terlambat lagi. Pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, jadi penghukum biasanya cenderung lebih nadanya tinggi, ya. Nadanya tinggi, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpendapat biasanya, ya.
Pokoknya Dulu dik, aku masih pindah dulu anuku Zoomku. langsung dihukum ya. Anak-anak langsung dihukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ya. Biasanya pembuat merasa bersalah, guru biasa mengatakan begini. Wawan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Jadi di sini guru seolah-olah ingin membuat siswa sebagai orang yang bersalah ya. Jadi guru ya mencoba mencoba menarik simpati anak-anak melalui pernyataan-pernyataan yang membuat siswa merasa bersalah ya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman ya. Contohnya, Wawan, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, biasanya ada sambil tertawa ringannya ya. Kemudian, ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Jadi posisi teman ini biasanya ada diselingi dengan tertawa ringan atau senyum-senyum ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau ya. Contohnya sebagai berikut. Wawan, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi posisi pemantau di sini ini lebih kepada dia menaati aturan ya. Dia sudah guru ini fokus pada aturan yang sudah disepakati ya. Kemudian posisi yang diharapkan adalah posisi manajer ya. Contohnya, Adi, apa kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Ya, kita tunggu jawabannya Nana, pasti dia sudah tahu jam sekian. Kemudian ya. Jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi anak-anak atau murid itu diminta untuk memperbaiki masalahnya sendiri, ya. Mencari solusi untuk dirinya sendiri. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ya. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi, di posisi manajer ini, yang kita harapkan adalah menyadarkan siswa bagaimana supaya dia tidak terlambat lagi, bagaimana siswa itu atau murid itu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia lakukan atau masalah yang dilakukan ya. Jadi bukan terkhusus pada kasus terlambat saja. Jadi semua masalah-masalah di sekolah itu diharapkan kita guru sebagai manajer ya, tidak langsung menghukum. Baik, selanjutnya adalah keyakinan kelas ya. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. 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 Ada mungkin Bapak Ibu yang bisa menanggapi pertanyaan ini? Ya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan keras, ya. Jadi dalam keyakinan kelas yang diharapkan itu adalah siswa memahami nilai-nilai yang yang mereka buat sendiri ya, yang mereka buat sendiri. Jadi bukan lagi
di dalam kelas itu ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu cenderung kepada kalimat-kalimat yang negatif. Contohnya, ya, dilarang membuang sampah. Ya, di keyakinan kelas dilarang membuang sampah itu dirubah menjadi kalimat positif. Ya, dirubah menjadi kalimat positif. Ya, contohnya dilarang dibuang sampah berubah menjadi jagalah kebersihan kelas atau buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian kalimat positif tersebut itu dirubah lagi menjadi kita kelompok apa? Kita saring lagi kalimat positif itu masuk kalimat tersebut masuk ke nilai universal apa? Contohnya kebersihan tadi itu dia apa? Dilarang membuang sampah atau jagalah kebersihan kelas itu dia masuk dalam nilai kebersihan ya. Dilarang ribut dirubah menjadi tertib belajar atau apa itu dia masuk dia mengandung nilai apa ya. Jadi di dalam kelas lagi tidak ada lagi peraturan kelas ya, yang ada keyakinan kelas ya. Ya, biasanya bersifat abstrak sedikit saja agar mudah diingat ya. Jadi contoh tadi dilarang terlambat, nah itu kan negatif, kita rubah menjadi positif. Hadir tepat waktu ya, hadir tepat waktu. Nilai apa yang ditanamkan di situ adalah nilai kedisiplinan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketujuh adalah segitiga restitusi ya. Dalam tahapan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, setiap contoh kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Kita bisa sampaikan kepada anak-anak, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini ya. Ya, jadi kita stabilkan dulu mental dari siswa kita apabila siswa kita melakukan yang namanya kesalahan ya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian kita bertanya lagi, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya. Contohnya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa ya. Jadi segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab ya. Jadi tahapan tadi menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan itu kan bagian dari proses pembelajaran. Ya. Nanti setelah mereka mendapatkan kesalahan baru mereka akan menemukan yang namanya kebenaran ya. Contoh kalimat dialog menstabilkan identitas adalah berbuat salah itu wajar ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi tidak ada dalam menstabilkan identitas ini kita tidak menyudutkan anak-anak ya, tapi justru menstabilkan identitasnya. Jadi kita stabilkan mental dari siswa kita yang melakukan yang namanya kesalahan ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, biasanya kalau ada siswa kita kita temukan melakukan kesalahan, ya itu biasanya itu karena dia ingin memenuhi suatu kebutuhan, ya. Kemungkinan ada dari 5 kebutuhan itu mungkin salah satunya atau 2
dari 5 kebutuhan yang tadi sudah kita bahas itu tidak dia dapatkan ya. Apalagi contohnya di sekolah saya sendiri itu ya ada beberapa siswa yang memang korban dari broken home ya, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua ataupun ada juga orang tuanya yang sudah meninggal. Nah, itu biasanya mereka punya perilaku yang berbeda dengan teman-temannya yang lain ya. Contoh kalimat validasi tindakan yang salah pertama itu adalah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita tanya alasan dari apa yang murid itu lakukan. Selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh lainnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian, kamu melakukannya dengan mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, berdasarkan prinsip terkontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Jadi dalam menanyakan keyakinan ini yang diharapkan adalah siswa bisa menemukan solusi dari apa yang telah dia lakukan ya, dari kesalahan yang telah murid itu lakukan ya. Contoh, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi menanyakan keyakinan ini ya, tujuannya ya untuk supaya murid kita itu sadar dengan apa yang telah dia lakukan, ya, nilai apa yang dia langgar, kemudian bagaimana dia menemukan solusinya sendiri ya dari apa yang telah mereka lakukan ya. Oke, berikut contoh penerapan segitiga restitusi. Selamat pagi Eka. Selamat pagi Pak. Bapak dengar Eka ada masalah di kelas? Iya Pak. Kenapa ini Eka kayak marah sekali? Iya Pak, saya jengkel sekali. Nah ganggu terus kali ini Pak waktu itu mencatat. Wajar Jin. Nah kalau bersikap seperti itu Ki, saya juga akan melakukan hal yang sama kalau berada di posisi kita. Setiap manusia pasti pernah melakukan yang namanya kesalahan. Nah, sekarang Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi Pak Guru mau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi tadi. Iya Pak. Jadi tindakan apa tadi yang melakukan di kelas lah? Marah-marah Kak Pak, sakit emosiku saya dorong Rino untuk agar menjauh dari saya. Oh begitu. Eka pasti berbuat seperti itu karena Eka punya alasan yang kuat ya. Iya Pak, Rini, saya tidak terima Rini ganggukan, tidak mungkin saya diam saja. Wajar Ji kalau bertindak seperti itu Ki. Bapak juga hargai tindakan Tak, karena bisa saja tadi Eka berbuat yang lebih buruk. Iya Pak. Ya, alhamdulillah Eka tidak memukul Rini atau berbuat yang lebih buruk lagi. Sekarang kita pikirkan, menurut Eka saling menghormati itu penting tidak untuk Eka? Penting sekali Pak. Baik, kalau menurut Eka penting, apa yang harus Eka lakukan? Saya akan lebih sabar dan mengontrol emosi saya Pak. Kalau ada teman yang ganggu Kak, akan kuingatkan, tapi kalau ulangi akan kulaporkan ke guru. Bagus nak, tindakan seperti itu sudah sangat tepat. Bapak berharap Eka lebih menghormati teman-temannya ya. Sekarang Eka boleh kembali ke kelas untuk kembali belajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Satriawan, saya dari kelas 8B. Tanggapan saya setelah dinasihati, saya akan menghargai permasalahan saya. Saya tidak dihukum dan tidak dimarahi, tetapi saya dinasihati dan direstitusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri. Tanggapan saya setelah dinasihati, terima kasih Pak Muslimin karena telah menemani saya dengan baik dan permasalahan saya. Saya diajar menemukan solusi dan dikuatkan dalam menjalankan keyakinan kelas agar mengenai kebajikan dapat bertekun dalam diri saya. Sekian, terima kasih. Ya, jadi demikian tadi contoh penerapan dalam segitiga restitusi ya. Jadi yang diharapkan adalah anak-anak sadar apa yang telah dia lakukan, kemudian nilai apa yang dia langgar. Selanjutnya anak tersebut bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi ya. Sebagai penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian mungkin dari saya untuk sementara ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman untuk materi sore ini yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita bicara tentang budaya positif di sekolah itu teman-temannya Bapak Ibu, itu berhubungan sama karakter siswa pastinya. Dan pasti Bapak Ibu juga memiliki tantangan di tempat kerjanya, bagaimana cara kita itu menumbuhkan disiplin positif itu kepada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, pada sesi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh kita buka 2 pertanyaan dulu. Silahkan raise your hand untuk Bapak Ibu yang mau bertanya. Yeah. Oke, Ibu Dewi Murni silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Langsung saja. Adapun yang materi dipaparkan oleh narasumber sangat menarik terkait dengan kedisiplinan. Nah, pertanyaannya adalah tadi ada slide yang ditayangkan tentang motivasi yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik, itu ada 2. Nah, pertanyaan intinya adalah kira-kira lebih dominan atau yang lebih multi dalam pencapaian suatu pembelajaran itu intrinsik atau ekstrinsik? Ya, saya kira seperti itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab kita langsung 1 pertanyaan lagi aja biar nanti 1 kali jawab. Bapak Ibu silakan raise your hand jika mau bertanya. Pak Mustari mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita persilahkan untuk Pak Muslimin menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi. Itu motivasi dalam penerapan disiplin positif ini kan ada 2 motivasi, intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Pak Muslimin mana yang lebih dominan dalam penerapan disiplin positif ini? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bu Dewi Murni, ya, terkait motivasi
ekstrinsik dan intrinsik. Mana yang lebih dominan ya? Eh, Kalau ibu sendiri, kalau dominan di kelas apa bu kira-kira? Halo Ibu Dewi. Oh ya Pak, Kalau kita amat, terima kasih. Ya, kalau berbicara tentang pengalaman berdasarkan teori pembelajaran lebih ke intrinsik, hanya saja yang kita ini kan dapat, pembanding sebagai guru biasa dengan guru yang sudah belajar sebagai penggerak. Artinya berdasarkan teori memang lebih dominan ke intrinsik, hanya saja adakah yang lebih untuk pencapaian kedisiplinan itu lebih yang menonjol itu yang seperti apa menurut narasumbernya. Terima kasih Pak. ya baik Ya Ibu, terima diganggu kasih. sama Bude, Papa. Oke, baik, terima kasih Ibu Dewi. Jadi secara teori Bu, yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, ya. Nah, kita sepakat bahwa yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik. Tapi memang kenyataan di lapangan itu kita masih dapati siswa kita eh, nanti semangat kalau dikasih hadiah, nanti kerja kalau dihukum, kalau ada ancaman, ya seperti itu. Jadi tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana kita menumbuhkan ini yang namanya eh, motivasi intrinsik, ya. Makanya kurikulum sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya perankingan, ya. Tidak ada lagi siapa ranking 1, siapa ranking 2 dan lain sebagainya. Itu kenapa? Supaya eh, anak-anak apa-apa murid kita sudah tidak lagi mengharapkan itu, ya. Yang diharapkan adalah anak-anak belajar karena kesadarannya, karena tanggung jawabnya sebagai siswa, bukan karena mau dapat hadiah lagi, ya. Bukan yang siswa-siswa malas mungkin tidak lagi nih kerja tugas karena ada ancaman dari gurunya, ya. Jadi yang diharapkan adalah motivasi intrinsik, ya. Jadi kemudian pertanyaan muncul adalah, jadi tidak boleh dikasih hadiah? Biasanya ada muncul seperti itu. Jadi bagaimana kalau siswa yang berprestasi, ya? Apakah apakah tidak boleh dikasih hadiah? Oh, boleh saja Ibu, ya. Kalau ada siswa yang apa namanya, yang berprestasi mungkin kasih hadiah, enggak apa-apa, boleh. Tapi sekali-kali boleh. Tapi jangan sampai eh, pemberian hadiah itu justru akan menimbulkan kecanduan, ya. Nanti anak-anak mau kerja kalau dikasih hadiah, ya. Jadi itu yang diharapkan, sebenarnya diharapkan motivasi intrinsik supaya dia sadar. Jadi mereka kerja, mereka belajar, mereka melakukan sesuatu itu karena motivasi dari dalam dirinya. Ya, seperti itu Ibu Dewi. Ada tanggapan, Bu? Halo Ibu Dewi. Bagaimana Ibu Dewi? Apakah cukup puas dengan jawaban dari narasumber? Sepertinya Bu Dewi keluar dari gimbit Bu. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Oh, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi, waktu kita masih Banyak, cukup ya. panjang. Silakan dimanfaatkan. Oke, Ibu Eka Sari, silahkan. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya langsung saja ya Pak Bu, untuk menanggapi atau masih ada kaitannya dengan yang ditanyakan Bu Dewi tadi. Kira-kira Pak, adakah kiat-kiat atau tips yang bisa Bapak bagikan kepada kami semua, bagaimana supaya motivasinya ini bisa ditimbulkan, Pak? Iya, karena kan selama ini kan kita nanti anak-anak dikasih hadiah, baru dia mau melakukan sesuatu, dihukum, seperti itu baru dia takut atau jerah. Nah, kira-kira ada enggak ini Pak, kiat-kiat yang bisa dibagikan kepada kami, supaya semua itu timbul dari dalam dirinya sendiri, tanpa harus ada dorongan dari luar, Pak? Oke. Terima kasih, itu saja dari saya, Pak.
Terima kasih Ibu Putri Ekasari. Dari mana Ibu Putri? Dari sekolah Ada apa? Pak, ada. Dari sekolah apa, Bu? Dari SMP 4 Tobada, Pak. SMP 4 Tobada. Oke, terima kasih Bu. Bagaimana moderator? Oke, boleh silakan langsung dijawab. Oke. Jadi kiat-kiat supaya motivasi intrinsik itu ya. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, Bu. Jadi kita tidak boleh membiasakan anak-anak murid kita itu diberikan hadiah, ya, diberikan hadiah. Kita harus sering-sering, tidak boleh bosan-bosan menanamkan yang namanya nilai-nilai universal atau kebajikan kepada anak-anak tak, ya. Tentunya yang salah satu yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah ya kita membuat dulu keyakinan kelas, ya. Dalam keyakinan kelas itu kan yang diharapkan adalah anak-anak sadar tanggung jawabnya sebagai murid seperti apa, ya. Kemudian kita juga sebagai guru ya kurang-kurangi ancaman tak juga sama siswa, ya. Kita harus kembali kepada apa ya namanya itu, trilogi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ya kita harus harus memberikan contoh, ya. Kita harus memberikan contoh sebelum meminta anak-anak kita untuk berbuat, ya. Jangan sampai kita bilang B kepada anak-anak sedangkan kita sendiri A, ya. Kita harus memberikan dulu contoh baru menyuruh, seperti itu, Bu. Atau mungkin ada dari teman-teman yang lain yang bisa memberikan kiat-kiatnya. Di sini kita sama-sama belajar, ya. Bukan berarti saya di sini sebagai pemateri menguasai full ini materi, ya. Dari moderator mungkin ada kiat-kiatnya dalam menghadapi siswa seperti apa? Oke, mungkin sedikit sharing sama Bapak Ibu di sini. Sebenarnya untuk kedisiplinan itu bisa terbentuk jika sudah adanya kesadaran dan nanti akan menjadi kebiasaan, begitu kan? Kalau mereka sudah sadar, nanti akan menjadi kebiasaan dan itu akan terbiasa disiplin positif itu. Mungkin kalau kita bandingkan sekolah di sini, di daerah dengan sekolah di kota besar itu akan berbeda sekali. Di kota besar udah pasti dia itu positifnya sangat bagus. Kenapa? Karena memang di sekolah besar itu tuh mulai dari gurunya sendiri itu sudah sadar. Jadi sebenarnya disiplin positif ini menurut saya nggak hanya di siswanya aja dibiasain, dari gurunya juga harus sadar, sehingga nanti tuh sama-sama siswa dan guru tuh sama-sama sadar dan sama-sama bisa menjalankan disiplin positif ini dengan baik. Jadi kalau memang mau menerapkan disiplin di sekolahnya, selain keyakinan kelas, kesadaran, kebiasaan, guru sama siswa itu harus benar-benar berjalan beriringan gitu. Nanti akan jadi kebiasaan, itu sih menurutku. Ya, luar Mungkin biasa. ada tambahan dari Bapak Ibu guru hebat lainnya dari pengalamannya mengajar di sekolah-sekolah begitu. Nah, jadi bolehlah sharing di sini. Ya, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Wina ya tadi. Jadi saya tambahkan sedikit ya Bu. Ya. Jadi terkait tadi motivasi intrinsik, bagaimana kita menumbuhkan, ya tentunya kita kembalikan dulu kepada gurunya. Contoh, siswa kita masih terlambat nih ke sekolah. Kita berkaca dulu, apakah saya juga masih terlambat? Ya, apakah saya sudah tepat waktu datang ke sekolah atau seperti apa? Ya, kita kembalikan kepada diri kita. Ketika kita sudah mengetahui ketika kita sudah evaluasi diri kita, oh saya sudah sering tepat waktu, barulah kita tentunya kita akan tahu begini tipsnya ya. Nah, makanya tadi dalam segitiga restitusi itu tadi anak-anak diminta untuk menemukan masalah yang
mereka hadapi ya. Saya tadi tidak tampilkan salah satu contoh kasus. Jadi ada salah satu contoh kasus itu di mana ada siswa yang sering terlambat, ya. Ada siswa yang sering terlambat. Alasannya adalah karena selalu main game tengah malam, ya. Kemudian ditanya apa eh, bagaimana caranya supaya tidak terlambat Ki besok nak? Eh, Anak itu menjawab, oh, saya tidak akan bermain game lagi sampai tengah malam, ya. Kemudian saya akan meminta bantuan kepada orang tua dan lain sebagainya. Jadi poin utamanya adalah kita dulu sebagai guru menciptakan yang namanya disiplin positif ini ya. Sebelum menuntut siswa, guru dulu tuntut diri guru sendiri. Seperti itu Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Putri. Ya, benar sekali. Mungkin teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Mungkin Pak Ibnu ada yang mau Pak ditambahkan? Mustari ini tidur kayaknya ini. Nggak muncul-muncul lagi. Ya, kita sharing Bapak Ibu. Ya, tidak harus bertanya, bisa sharing. Mungkin kalau di sekolah gitu ya Pak Muslimin, yang sekarang yang terlihat benar-benar lagi kita jalan itu seperti ini. Anak-anak itu sekarang menjadi kebiasaan kalau setiap jam pertukaran guru gitu, mereka kebiasaannya itu keluar kelas ya. Ya, Itu betul. udah kayak jadi kebiasaan buruk, kebiasaan jelek yang menurutku kalau kita sendiri yang ingin merubah itu, kita sendiri jalan sendiri ingin merubah itu tuh kayaknya susah ya. Jadi memang sebenarnya bisa dirubah itu, asal nih teman-teman guru nih semua saling kerjasama. Dibiasakan kalau sudah pertukaran jam, jangan ada jeda. Kalaupun ada jeda paling 5 menit gitu. Jadi guru bisa langsung masuk ke kelas, jangan biarkan kelas dalam keadaan kosong. Oh Bener ya iya. sih? Jadi itu kayak susah sekali dirubah kebiasaan kayak gitu. Marilah kita sama-sama belajar, teman-teman, untuk disiplin. Ya, betul sekali Bu. Jadi memang banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang harus kebiasaan-kebiasaan negatif yang menjadi PR banget buat guru itu salah satunya tadi yang disampaikan oleh Bu Wina, di mana jam pertukaran jam pelajaran itu pasti anak-anak ada yang curi-curi waktu untuk ke kantin atau keluar ya. Memang tidak bisa dilakukan oleh satu orang guru atau satu dua orang guru ya. Jadi memang yang dibutuhkan di sini adalah ya kolaborasi, ya kerjasama dari kepala sekolah, dari guru-guru lain serta murid itu sendiri ya. Kenapa muncul budaya atau kebiasaan anak-anak pada saat pertukaran pelajaran keluar itu ya karena biasanya gurunya juga pada saat jam pertukaran pelajaran ya masih duduk dalam ruangannya ya, masih duduk dalam ruangannya, masih sibuk mungkin bercerita dengan teman-teman ya seperti itu. Jadi kembalikan kepada diri kita dulu ya sebagai guru, bagaimana supaya menumbuhkan kedisiplinan itu ya kita tentunya dulu harus disiplin ya sebagai guru, kita harus disiplin. Ada mungkin pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Tanya ke Boy. Ada yang mau bertanya lagi, silahkan Bapak Ibu, raise your hand. Mumpung masih ada waktu nih, kita bisa berbagi ilmu di sini. Kapan lagi kan? Coba Mas Kita sharing-sharing. Harus cukup 1 jam. Untuk masalah-masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Tanya kok, apakah harus dihapuskan peraturan sekolah? Karena ada keyakinan. Pak Ibnu mungkin boleh bertanya? Dia mau buka kamera. Dia mau buka kamera.
Silakan Pak Ibnu, halo. Diaktifkan mic-nya, Pak. Ya, Oke, Pak Ibnu Assalamualaikum silahkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silakan. juga kendala saya juga itu kayak begitu tuh. Saat pelajaran, pergantian pelajaran, pas masuk siswa-siswa pada keluar. Iya. Jadi kita harus ada waktu lagi untuk cari-cari siswa ini kemana untuk kumpulkan lagi. Benar-benar. Jadi untuk mengefisienkan waktu belajar, terpotong lagi. Kira-kira solusi-solusi kayak begitu kira-kira apa ya? Oke, terima kasih Pak Ibnu atas pertanyaannya. Karena kita satu sekolah ya, jadi saya paham banget masalah Pak Ibnu ini. Silakan Pak Muslimin bisa dibantu menyelesaikan masalah Pak Ibnu. Mohon maaf Bapak Ibu, lagi batuk ini. Oke, terkait luar biasa sekali ya pertanyaan dari Pak Ibnu. Kendalanya selama sekian tahun mengabdi di sekolah. Ya. Jadi ya, memang sampai saat ini masalah ini belum sepenuhnya selesai. Tapi tentunya kita tetap berharap bagaimana kita sama-sama di sekolah ini kompak ya, khususnya guru piket, aktifnya guru piket pada saat jadwal piketnya ya. Salah satu cara Pak untuk mengatasi masalah itu ya perlu dibuat memang keyakinan kelas ya. Memang tidak gampang ini memang menanamkan keyakinan kelas, tapi kalau tidak dicoba ya kapan bisa kalau tidak dicoba ya. Jadi peraturan-peraturan yang ada di kelas itu kita rubah menjadi keyakinan kelas ya. Mungkin selama ini anak-anak kurang diingatkan dengan keyakinan kelasnya ya. Pak Ibnu, apakah sudah ada keyakinan kelasnya Pak di kelas? Maaf, kayak bagaimana itu sebelumnya? Keyakinan kelas itu kayak bagaimana contohnya? Oh ya, baik. Mungkin Pak Ibnu tadi kayaknya terlambat ya pada saat saya menjelaskan terkait keyakinan kelas. Jadi, tidak apa-apa ya, saya ulangi. Tabe mute Pak Muslimin. Mute. Oke, sudah. baik. Jadi mungkin Pak Ibnu tadi agak terlambat masuk ke Google Meet kita ini. Jadi terkait keyakinan kelas Pak, di budaya positif ini yang diharapkan itu adalah tidak ada lagi peraturan kelas, ya. Tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Ya, jadi peraturan kelas biasanya itu dia kalimatnya cenderung kalimat negatif. Ya, cenderung kalimat negatif. Contoh, dilarang buang sampah sembarangan. Itu kan negatif, dilarang, ada kata dilarangnya. Dilarang mengganggu teman. Ya, dilarang mengganggu teman. Ya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Dilarang mengganggu teman. Itu kalimat positifnya kira-kira apa itu? Dilarang mengganggu teman, kalau kita rubah menjadi positif kira-kira apa itu? Saling menghargai mungkin, saling menghargai teman. Ya, betul sekali ya. Jadi kita rubah menjadi saling menghargai ya. Dilarang buang sampah kita rubah menjadi jagalah kebersihan ya kelas. Jadi intinya dilarang melarang di dalam kelas ya? Ya, benar. Benar. Benar.
Dilarang melarang ya. Dilarang melarang. Ya, jadi Betul sekali Pak Ibnu. luar biasa sekali nih analisanya Pak Ibnu. Bagaimana Pak Ibnu? Puas dengan jawaban narasumber? Oh, saya lanjut dulu, Bu. Belum. Saya lanjut dulu. Belum sampai kayaknya. Saya sambung dulu. Jadi peraturan itu dirubah menjadi kalimat positif. Setelah menjadi kalimat positif, kita jadikan kita cermati nilai apa yang dikandung dalam kalimat positif itu. Contoh tadi, dilarang mengganggu teman, itu nilai positifnya apa? Saling menghargai. Ya, nilai apa? Nilai universalnya adalah saling menghargai. Dilarang buang sampah sembarang, nilainya apa? Nilai kebersihan, ya. Dan lain-lain sebagainya, ya. Ada lagi Pak yang kira-kira kita hadapi di kelas? Kalau permasalahan di kelas, mungkin semua guru mengalami kesulitan mengelola kelas. Ya, sebagian pengalaman saya mengenai mengelola kelas itu, kan tadi dilarang melarang, ya kan? Dilarang melarang. Sedangkan kadang anak-anak sementara kita menjelaskan siswa ini bercanda, saling buku dirampas-rampas lah atau bagaimana. Jadi untuk dilarang melarangnya pada saat di dalam kelas itu untuk tidak bercanda atau kegiatan lain lah selain memperhatikan pelajaran. Kira-kira kalimat itu apa kira-kira yang cocok? Yang ditanyakan keyakinan kelasnya ya? Yang saya tanyakan mengenai bagaimana kita bersikap positif terhadap siswa-siswa yang tidak memperhatikan pelajaran atau berkegiatan lain selain memperhatikan pelajaran. Kira-kira sikap positif kita sebagai guru apa yang kita lakukan? Oke, baik, luar biasa sekali nih keresahan dari Pak Ibnu ya. Jadi begini Pak, jadi terkait keresahan kita yang dalam kelas tadi yang kita sebutkan tadi itu, harusnya kita sebagai guru ya harus apa istilahnya itu ya? Kita harus cari tahu dulu nih kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kenapa murid tersebut itu ribut dan lain sebagainya? Mungkin karena bosan. Jadi perlu ada yang namanya variasi ya dalam mengajar. Mungkin selama ini kita pakai metode-metode yang lama. Ayolah kita upgrade kemampuan kita atau apa? Ya, cara kita dalam mengajar supaya anak-anak tidak terkesan bosan sehingga memicu mereka untuk membuat keributan dalam kelas ya. Kemudian selain itu ada yang namanya kita sekarang dihadapkan dengan apa yang namanya pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi memang Bapak Ibu, karakter siswa itu sekarang kita harus pahami bahwa karakter siswa kita itu ya berbeda-beda. Gaya belajar mereka itu ya berbeda-beda. Tidak boleh paksakan ya anak-anak sekarang. Contoh pemberian tugas saja itu kita kasihkan kebebasan kepada siswa, dia mau mengekspresikan seperti apa tugasnya. Yang penting selesai dengan tujuan yang kita maksud itu. Ya. Mungkin seperti itu. Iya. Mungkin diseling dengan ice breaking ya. Betul sekali Pak. Ya. Jadi banyak contoh-contoh ice breaking Pak di internet ya kalau kita butuh. Dan memang harus
lebih sering-sering breaking sama anak. Biar Berarti anak kita lihat harus lagi. betul-betul kreatif. Nah, itu yang saya mau sebutkan tadi ya. Kita Ya. sebagai guru harus kreatif ya. Terima kasih Pak Ibnu sudah mengingatkan. Ada Tapi tambahan? tambahan sedikit untuk Pak Ibnu, mungkin anak-anak itu Pak Ibnu kadang ada juga dia yang caper gitu ya. Dia butuh perhatian dari gurunya. Biasa itu mereka selalu buat ulah di meja, di tempat duduknya itu karena dia tuh berharap diperhatikan sama gurunya. Jadi kalau misalkan ada anak-anak itu di belakang yang ribut nggak jelas, nggak tahu masalahnya kenapa, mungkin kita sebagai guru bisa kasih perhatian atau mendekat ke mejanya atau ditanya kenapa nak, ada yang bisa ibu bantu atau kamu ada masalah. Ada memang anak seperti itu tipenya, dia maunya tuh didekati, diperhatikan sama gurunya. Nah, biasanya kalau anak-anak seperti itu semakin diperhatikan sama gurunya tuh dia makin aktif dan akan lebih di kelasnya lebih aktif gitu. Terus tambahan Pak Ibnu, kalau jam-jam terakhir mungkin pembelajarannya yang biasanya di kelas dan membosankan plus ngantuk dan panas ya, mungkin bisa belajarnya pindah ke musola atau belajar di bawah pohon. Disesuaikan aja dengan kondisi Pak Ibnu. Mungkin saya pun juga sering sih mengalami masalah yang rumit di kelas, tapi pinter-pinter kita aja gimana cara mengatasinya. Karena anak-anak di sini luar biasa Pak Ibnu. Iya. Apalagi di Tobadak tempat Ibu Putri ini kayaknya. Gimana Ibu Putri? Ya. Ya gitulah Bu, harus super sabar. Tapi yang jelas ya, betul tadi yang Pak Musliman katakan bahwa untuk menciptakan kedisiplinan itu ya semuanya harus kerjasama semua pihak menurut saya. Karena kalau 1-2 orang atau kita hanya keluar-keluar tanpa memberi contoh, itu saya pikir nol hasilnya. Iya, nihil Bu ya. Terus kalau untuk mengatasi gimana supaya kalau jam pergantian itu mereka tidak kocar-kacir ya. Mungkin bagusnya kalau guru A keluar, kita sudah tidak ada lagi waktu 5 menit, langsung kita sambut jam kedua, jam ketiga kayak gitu supaya tidak ada kesempatan mereka untuk berhamburan lagi kemana-mana. Kayaknya ya kita baiknya mungkin kita memperbaiki diri dulu lah. Sebagai guru toh kalau misalnya kita sudah memperbaiki diri tapi ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya harus bersabar. Karena nggak semudah membalikkan telapak tangan Bu ya, merubah kebiasaan jelek jadi kebiasaan positif tuh. Ya betul Bu. Apalagi juga kan ini dari segi wilayah. Kalau menurut saya dari segi wilayah kita ini juga kadang serba salah. Misalkan kita mau mempermasalahkan kehadiran. Nah, sementara alasan mereka tidak hadir ini bervariasi. Misalkan misalnya kita mau pokoknya tidak ada lagi yang tidak hadir. Nah, sementara mereka ini kan kadang tidak hadir ke sekolah itu karena membantu orang tua atau bekerja di luar. Itu sudah sesuatu yang sudah umum terjadi saya pikir di wilayah kita ini. Jadi kadang kita juga serba salah mau berbuat. Kalau di SMP 5 gimana Bu? Begitu juga atau tidak? Ya, sama lah Bu, kalau di sekolah di SMP 5 tuh juga seperti itu. Bahkan kalau ada acara pesta, pernikahan, begitu, mereka rela untuk meninggalkan sekolahnya dan ikut pergi ke pesta bersama orang tuanya. Padahal kan kalau zaman kita dulu tuh kayak izin 1 hari itu kayak berat sekali kan kalau zaman dulu. Cuman karena perkembangan zaman ini anak-anak kayak udah nggak peduli aja sama pendidikan. Apalagi sudah ada handphone. Izin sehari 2 hari nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Apalagi orang tuanya juga support anaknya untuk izin. Balik lagi sih, kebiasaan itu bisa dibentuk kerjasama dari kita sebagai guru, orang tua, dan murid. Gitu. Ya, betul Bu, betul, setuju itu saya. Ya, betul sekali ya disampaikan oleh Bu Wina. Jadi memang dalam menciptakan budaya positif ini atau disiplin positif, ya kita memang harus butuh yang namanya kolaborasi dari semua pihak.
dari guru, dari sesama guru, dari kepala sekolah, eh, orang tua siswa ya, paling khusus itu orang tua siswa sih sebenarnya, karena siswa di sekolah itu cuma beberapa jam saja ya dibandingkan di rumah. Jadi ya pendidikan pertama anak ya di rumah. Jadi bagaimanapun kita berkuar-kuar di sekolah, kalau orang tuanya di rumah mengizinkan seperti apa yang disampaikan Bu Wina, ya jadi susah juga ya. Bukan lagi karena perkembangan zaman, karena memang apa ya, budaya juga ya. Kita dibenturkan oleh budaya. Contoh saya di sini Bu, di SMP 5 itu apa ya? Kita kan ada dua agama ini, Islam dan Kristen. Biasanya kalau siswa kami yang beragama Kristen ini, apabila ada upacara kematian, kan mayoritas apa penduduk kita sini kan pendatang ya, khususnya yang Kristen ini kan biasanya dari Mamasa, Toraja. Jadi memang dia izin seminggu, 2 minggu bahkan ya, kalau upacara kematian. Karena alasannya begitu, dia ikut orang tua, rumahnya kosong, dan siapa yang mau bertanggung jawab juga. Ya. Seperti itu Bu. Jadi kalau masih ada pertanyaan atau seperti apa? Kalau sudah tidak ada ya kita akhiri saja. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Boleh di raise your hand, mumpung masih ada waktu nih. Atau kita bisa sama-sama sharing untuk permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kita sama-sama membantu cari solusinya di sini. Kan videonya, kameranya on cam? Kayaknya nggak usah, Mi. Ya, silakan mau bertanya apa Pak Ibnu, silakan. Oke, mengenai tadi pengelolaan kelas, jeda antara pelajaran satu ke pelajaran kedua itu kan kadang guru itu nggak bersamaan, satu keluar langsung masuk kan. Yang permasalahan kadang-kadang juga itu pelajaran pertama ini jamnya udah habis tapi belum keluar. Kadang guru selanjutnya itu kalau nyampe ke sana itu nunggu lagi. Nah, di situ kadang-kadang balik lagi ke kantor untuk mungkin kita sama-sama nanti harus tahu jam berapa kita keluar, jam berapa kita masuk. Makanya kadang-kadang saya itu 10 menit atau 5 menit sebelum bel keluar saya sudah keluar. Karena takut gurunya menunggu nanti dibilang korupsi waktu. Kira-kira kalau jeda waktu segitu itu guru piket itu bisa masuk atau bagaimana gitu kira-kira? Oke Pak Mus, silahkan ditanggapi. Oke, baik, terima kasih Pak Ibnu terkait guru piketnya ya. Jadi kembali lagi sih kepada kesepakatan kita sih sesama guru ya, kolaborasi kita bagaimana tugas guru piket itu sejauh mana ya, kita harus tahu tupoksinya kita. Jadi contoh tadi ya, guru piket apakah bisa masuk kelas? Tidak harus masuk kelas. Kalau memang jaraknya cuma 1 menit atau sampai 2 menit, ya cukup di luar saja mengawasi anak-anak supaya tidak berkeliaran. Seperti itu Pak Ibnu. Terima kasih ya. Kalau saya Pak Ibnu, misalkan ada guru sebelum saya yang masih berada di kelas, terus jamnya sudah habis, biasanya cara saya menegurnya itu tuh di saat sudah jam saya tapi gurunya masih di kelas, biasanya itu saya berdiri di depan kelas sambil melirik-lirik sedikit. Tidak perlu kita banyak sih yang itu di depan kelas, itu guru yang berada di kelas itu akan paham, oh waktuku udah habis ya gitu. Kadang kan biasanya saking keenakan mengajar, saking semangatnya mengajar, itu guru-guru yang ada di kelas tuh jadi lupa waktu, atau bisa aja karena bel tidak menyala jadi tidak ditahu ini waktu sudah habis atau belum. Jadi selain guru yang di kelas harus sadar jam, kita sebagai guru yang berikutnya itu juga harus mengingatkan, saling mengingatkan Pak Ibnu. Di kode-kode aja, atau di sweet
gitu. Kode tipis. Ya begitu. Kalau saya begitu biasanya kalau Bu Nikma, ada Bu Nikma nggak di sini? Biasanya Bu Nikma itu semangat itu di kelas, kadang udah lewat jamnya, dia masih di kelas, saya berdiri di depan kelasnya, atau saya sengaja bolak-balik tuh di depan pintunya. Nah, nanti dia sadar, oh udah jamku habis gitu. Oke, kalau tidak ada lagi, masih ada nggak? Nggak ada lagi. Kalau dari saya cukup, Pak. Terima kasih banyak untuk ilmunya hari ini. Terima kasih banyak juga Bu Putri sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara di kegiatan diseminasi yang terkait budaya positif ini. Terima kasih Bu. Oke, Baik, terima kasih. silakan. Terima kasih juga Bapak Muslimin. Masih ada yang mau disampaikan, Pak? Silakan. Oke, terima kasih Bu Wina. Sebagai penutup Bu, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, meluangkan waktunya kurang lebih 1 jam ini, mengganggu aktivitas teman-teman yang harusnya mungkin istirahat atau mungkin ada kegiatan lainnya. Begitu saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf ya. Jadi apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, itu datangnya dari saya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi terima kasih, saya ucapkan terima kasih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih, mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.